Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita akan membawakan tema atau kisah dari seorang narasumber kita nih, dari, channel Kisah Bisnis ya, akan menceritakan tentang pesugihan. Ini beliau dulu konon katanya melakukan pesugihan, berkawin dengan kawin dengan jin gitu ya. Ini narasumber kita ya, namanya siapa Pak? Iwan. Pak Iwan. Mhm. Perkenalkan dulu ya, nama saya juga ini Ajat ya. Yang di depan kita ini Pak Iwan. Tolong diceritakan Pak, awal mula, melakukan pesugihan itu Pak, ritual-ritual pesugihan seperti itu. Baik, langsung saja ya kita ceritakan. Jadi ini awal mulanya pada tahun 2020, Pak. Dulu itu saya bekerja sebagai karyawan di salah satu pabrik daerah Cimahi. Kebetulan saat bekerja di pabrik itu saya terlilit hutang, Pak. Terlilit hutang Hutang karena apa Pak? kemana-mana. Saya itu dulu kan sering main judo ya, Pak. Belangsak saya sampai Iya gak punya apa-apa, iya. hutang di mana-mana, ke rentenir, koperasi, ke temen, harta benda semua saya habis, Pak. Mmm. Gak tersisa. Sampai ada di satu titik saya gajian itu 0 rupiah, Pak, minus. Waduh. Sampai hutang belum kebayar, gajian 0. Aduh, saya benar-benar bingung, Pak. Nah, selang beberapa bulan saya udah benar-benar terlilit tuh. Kepala udah benar-benar puyeng. Saya awalnya udah ada kepikiran mau bunuh diri, Pak. Pada saat itu, Waduh jangan Pak. untungnya ada teman ini, teman-teman dulu lah, teman waktu sekolah. Cuma kan suka barengan dulu itu, suka Mmm. ya namanya anak muda suka pergi ke dukun-dukun gitu, Pak. Iya. Di Ingat daerah mana kira-kira itu, dukun tersebut? itu sebelum saya pesugihan ya, Iya iya. waktu-waktu zaman sekolah itu saya sering ke Cililin ke dalam, pedalaman, Mmm. Cililin itu daerah daerah itu Bandung ya? Barat. Oh iya 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 iya, Saya tahu tahu tahu. ke Gunung Halu, ke Mhm. Cijenuk, sampai Saguling, Iya iya. Cibenda, saya udah kejelajah lah kalau masalah perdukunan di daerah situ. Iya iya. Ya balik lagi ke masa sekarang, ketemulah saya itu sama teman lama saya namanya Wahyu, Mmm. curhat lah saya itu, "Yuk, saya udah gak kuat ini, pengen bunuh diri." Ya Wahyu nanya lah, "Kenapa?" "Ya saya banyak hutang," kata saya, "udah gak kuat mau pengen bunuh diri." "Jangan, daripada bunuh diri mending pesugihan aja." "Wah, pesugihan di mana?" Saya kan nanya, Iya iya. kata Wahyu, "Ada itu, saya ada kenalan lah kuncen, daerah masih Cililin juga cuma ke atas itu Mmm. ke gunung, Pak." Iya iya iya. Daerah mana lah saya gak bisa nyebutin ya, takutnya ada yang Iya iya. apa-apa. Ya paham Eee, paham, saya ngerti juga itu. mhm. Singkat cerita saya dibawalah ke tempat itu Pak Soleh, nama Mmm. kuncennya, Iya iya. mhm. Datanglah saya ke rumahnya sama Wahyu, cerita ini itu keluh kesah, ya intinya saya minta petunjuk. Mmm. Tapi pas waktu itu ngobrol sama si Pak Soleh itu, sama Pak Wahyu, bukan istilahnya mau, minta pesugihan awalnya, gimana, Pak? Pesugihan, Oh langsung. kan dari awal itu Wahyu nyaranin daripada bunuh diri, Oh iya iya. mati konyol, mending Iya betul betul. pesugihan, kan sama-sama dosanya tuh. Iya iya, betul betul. Mmm, ya dipikir-pikir emang bener sih, bunuh diri dosa, pesugihan dosa, Iya benar. heeh. Udahlah saya setuju sama ide Wahyu,
Kata Pak Soleh yang kuncen itu nanya bener-bener ke saya, "Udah bulat mau ikut pesugihan? Ini syaratnya berat loh," katanya. Ya saya emang udah nekat, Pak, Mmm, udah agak banyak pikiran ini itu, udah bulat saya. iya iya. Saya sanggupin aja. "Oke, kalau begitu siapkan uang 3 juta," kata Pak Soleh itu. Waduh, Waduh, 3 juta. Saya nanya dong, takutnya kena tipu atau apa ya. iya iya benar. "Buat apa, Pak?" kata saya teh. Terus kata Pak Soleh itu buat apa, buat ritual itu apa, Ya sesajen lah, ya itu sesajen. apa aja sesajennya waktu Sesajennya itu? itu yang mahalnya ayam cemani, Waduh, gagak, dari mana dapatnya itu? ya kurang tahu juga tuh saya. Mmm, Gagak, ya sama kelapa yang kayak gitu bunga-bunga lah. Yang mahal itu iya. 2 itu, ayam cemani sama gagak. Mmm, Mhm. Ya saya, "Aduh Pak," ngeluh-ngeluh dulu saya itu. Kan iya keadaan saya nggak punya iya, apa-apa, bener bener bener. gaji nol, hutang di mana-mana. Iya, jangankan untuk itu gitu, pikiran Heeh, kita kan ya seperti itu, benar benar. saya mikir dulu, cuma si Wahyu ini yang teman saya yang nganter. Iya "Udah," iya. cenah, "terima aja, nanti saya ada uang, pakai aja dulu." Ada Saya teh pinjaman gitu? heeh, deg. Aduh, Mmm, alhamdulillah kata saya teh ya, teman mau ngebantu. Ya udah saya ini, saya okein, Wahyu ngeluarin uang sebesar 3 juta kasih ke si Pak Kuncen, Pak Soleh. iya iya. Nah, pulanglah saya, kata cuma pas sebelum pulang kata Pak Soleh, "Nanti hari Kamis tepatnya ya sore lah Malam sekitar Jumat ya iya, gitu? mau malam Jumat, sorenya udah ada di sini. Kata si Pak Kuncen itu. Nanti kita berangkat." Ya udah, saya pulang sama Wahyu ke rumah, ngobrol-ngobrol dulu sebentar sama Wahyu, "Yuk besok gimana? Saya kan nggak ada kendaraan, uang nggak ada," kata Wahyu. "Udah, nggak usah pikirin, sama saya lagi ke sananya." Diantar maksudnya ya? Mhm, udah saya agak lega lah. Singkat cerita, besoknya nih, sekitar jam berapa ya, udah duhur kalau nggak salah, jam 1-an, saya mulai berangkat sama Wahyu. Kan dari rumah saya ke tempat si Pak Soleh itu lumayan agak jauh ya, Pak, Oh sekitar 2 jam. oh gitu? Ya soalnya kan itu naik lagi ke atas tuh, ya pegunungan lah Mmm, kalau ini mah. 2 jam langsung nyampe di rumahnya, saya ya biasalah basa-basi dulu, ngobrol dulu sambil nunggu Pak Wahyu. tapi itu waktu itu Pak Iwan, sama Pak Wahyu kembali lagi ke sana gitu, datang lagi I janjian seperti iya, itu? besoknya kan saya langsung Waktu hari Kamisnya ya? datang lagi. Datang lagi, kebetulan si Pak Solehnya itu lagi keluar, lagi mungkin beli dulu sesajen, Oh, belum iya iya pulang, iya. cuma ada anaknya. Saya sambil nunggu, sambil ngopi, ngerokok dulu sama Wahyu. Sekitar jam berapa ya, Pak? Saya inget-inget lupa, jam 4 atau jam 5 itu. Sore gitu, sore-sore? Sore, Pak Soleh datang tuh, Mmm, bawa ayam cemani sama gagak, oh burung iya iya. gagak. Ya buat itu apa, Buat pesugihan itu, ritual iya. ya. Udah, masuklah Pak Soleh, ngobrol lagi itu di sana itu ngobrol lagi, nanya nanya apa, nanya nanya lagi ke saya itu, Kesanggupan apa gimana gitu? heeh, "Apa benar ini udah bulat katanya mau pesugihan?" Ya namanya orang udah bingung ya, Pak, awalnya juga niatnya mau bunuh diri, Iya iya ya benar. saya udah bulat aja, ya ngomonglah ke Pak Soleh, "Saya sangguplah mau syarat apapun." Udah gitu, ya udah istirahat aja dulu kata Pak Soleh. Iya iya. Saya tidur dulu sekitar sampai jam berapa ya, saya tidur sama Wahyu itu. Pokoknya dibangunin itu jam 8 Pak, 8 malam apa jam gimana? 8 malam Oh iya iya. bangunin,
Udah bangun saya, "Ayo cenah mandi dulu mandi dulu." Kirain Mmm, saya mandi biasa, Pak. Saya teh mmm, mandi di mana, nggak bawa handuk. Udah cenah mandi dulu, ini ya awal ritual lah, kalau ini pembersihan. iya benar benar. Kata Pak Solehnya tuh pembersihan, saya dibawa ke belakang, mandi kembang, diguyur-guyur gitu, Iya. malam-malam. Udah selesai, setelah mandi itu kita dibawa ke dibawa lagi itu ke atas, ke ya ke tempat ritual. Mmm, Jadi kirain saya di rumah ritualnya teh, ternyata maksudnya enggak, itu ke atas, ke ke pasir apa gunung apa ya gunung lah, bukit. bukit? Oh, iya Emang iya. kan rumah Pak Soleh juga udah di pegunungan ya, cuma ada lagi Oh, di iya iya atasnya. iya, lebih atas lagi gitu ya, Hmm, lebih tinggi dari rumahnya Pak Soleh gitu, Pak Kuncen ya? hmm, jalan kaki lah saya bertiga sama Kuncen sama Wahyu. Jalan kaki ada sekitar 20 menit nyampe. Nah, di sana seperti di hutan, Pak, tempatnya. Mmm, Cuma banyak batu-batu gitu, batu besar. waduh, Ada sebuah batunya itu saya masih ingat, kotak lah segini. kotak. Nah, saya disuruh semedi sama Oh, itu ritual. dikasih doanya juga, dikasih gitu di Enggak, saya cuma suruh diem aja, oh, semedi. mhm. Udah di sana Pak Soleh itu apa, motong ayam sama gagak. Oh, yang ayam cemani itu sama gagak, Ah, burung gagak itu ya? ya si darahnya masukin gelas dua-duanya. Mmm. Saya disuruh minum, Pak. Waduh, Hmm, itu kan darah, Pak. iya. Mmm, Saya juga kan kaget, belum pernah minum kayak gituan. iya, Ya mau gak mau, saya iya. terpaksa. Emang awalnya saya mencari pesugihan apa, kekayaan, saya minum dua-duanya. Setelah minum, saya disuruh semedi di atas batu itu yang kotak itu. Oh, Diem aja. Kata Pak Soleh cuma ngasih wejangan kayak gini, "Ini kalau ada yang datang, makhluk apapun yang datang, wujudnya mau gimana pun, jangan lari, jangan teriak, jangan takut, iya iya iya. gitu aja. Nanti kalau udah selesai, ya kalau ini mah ujian lah, kalau udah Oh, selesai ujian iya itu, paham paham, betul heeh, betul. nanti ada sesosok yang mau nikah sama saya Iya itu." nyamperin lah istilahnya Heeh. gitu. Nah, singkat cerita mereka berdua, Pak Soleh sama Wahyu pergi, nggak jauh lah nunggunya, lumayan, Ya dari lokasi itulah ah, berapa meter lah. mantau. Takutnya ada apa-apa kan. Iya betul. Heeh, udah mereka pergi, saya semedi, awalnya itu yang ngeganggu itu banyak banget, Pak, aduh, Waduh, mhm, mmm, yang dari hewan yang kepalanya anjing, wah, badannya ular. waduh, Itu saya kan duduk sila gini ya, iya iya iya, sambil sambil gini, iya. si si ular kepala anjing itu ini ke sini, Nyamperin gitu? ini lewat Waduh, ke kaki saya. tapi nggak ganggu lah, maksudnya Enggak, ganggu gimana gitu ya? saya Mmm, cuma cuma gini, ya takut mah ada, cuma nggak ingat kata Pak Soleh, jangan teriak, jangan apa, iyalah ya namanya kan ditahan lah saya. Udah gini, ngelewat, nggak lama datang lagi, mmm, di belakang itu Pak, oh iya. kayak gini, melotot, ya sosok gitu. Iya, tapi nggak ngomong bercerita dia, maksudnya bukan bercerita, nanya ini Enggak, cuma oh, awalnya itu pas mau datangnya itu bau, bau busuk, bau busuk sekali, Pak. waduh, Bangkai tikus mah masih wangi lah segitu, iya bener, ini mah lebih-lebih baunya, aduh. waduh, yang namanya bangke lah gitu. Saya kayak gini, saya agak nengok dikit ya, gini, di dalam hati saya, astagfirullahaladzim, itu sosoknya, aduh, Ngeri gitu, Pak? ngeri, Pak. Mmm, Wajahnya itu hancur, kayak gini, melotot, waduh matanya merah. waduh,
Udah saya teh ya ditahan-tahan lah, diberani-berani. Udah itu hilang sendiri, nggak lama datang lagi gitu sosok wanita, Mmm. mukanya nggak ada, Pak. Wah, Pakai gaun putih. kemana itu mukanya ya? Itu mah gini tah, di depan muka saya. Oh gitu? Mhm, Waduh, saya langsung kan kaget, kaget. ini apa lagi? Kok gini-gini amat nyari pesugihan? Bener nggak? Saya takutnya dibohongin kan? Iyalah pastilah Mhm, namanya itu kan. mhm. Ah, tanggung tanggung jalan kata saya teh. Udah saya, apa namanya, saya bertahan lah, mhm. Ya karena terpaksa mungkin kan bertahan. Iya, nggak udah beres, kayak gangguan-gangguan kayak gitu lumayan lama lah, berapa ada setengah jaman. Saya terus aja gini, datang dari kejauhan tuh, angin dulu datangnya tuh, Oh, angin sejuk ke muka saya. iya iya iya. Lihat tuh saya teh dari kejauhan teh, ada belum belum jelas, samar-samar Iya. samar-samar, itu bukan jalan, bukan apa, Pak, melayang. Oh bukan Semakin apa gitu ya? melayang Mmm. gini, semakin semakin lama semakin jelas, semakin dekat, wangi Oh, wangi wangi bunga bunga, melati, oh. Bener bener bener. wangi minyak-minyakan, wangi bunga melati, Iya. deket, berdiri di depan saya, sosoknya itu, Pak, aduh cantiknya, Ya benar-benar pasti cantik, kepicut lah, heeh, kalau misalkan kalau bener berbentuk cewek gimana mah kan mhm, waduh, menggiur lah. Nagita Slavina, Luna Maya mah lewat. Waduh, Bener itu saya berani apa aja lah, itu bener-bener cantik, pakai gaun, wah, kemben iya. yang agak-agak transparan tuh, Pak. Ah, Saya agak-agak lihat lah waduh dalemannya. waduh, Eee, ya datang ke saya teh nanya pakai bahasa Sunda, "Aya naon anjeun?" cenah, mmm, "Ngageroan kaula." oh si makhluk itu teh Nanya, nanya? "Aya naon anjeun ngageroan kaula? Ada apa kamu manggil saya?" Oh, iya iya. Terus saya teh jawab, "Ini Nyai, sim kuring teh tos bener-bener lieur ku kaduniaan, Poek lah. tos bener-bener bungleung bade milarian kabeungharan, nyuhunkeun kabeungharan, Mmm, sugan tiasa Nyai masihan, siapa tahu Nyai bisa ngasih," gitu. oh, iya iya iya, paham paham paham. Mhm, terus kata pakai Indonesia aja ya, Iya iya. takutnya Ya silakan mhm, kalau mau pakai takutnya ya penonton nggak campur-campur ini juga nggak heeh, apa-apa sih Indonesia. mhm, Boleh takut boleh boleh saja. Silakan silakan, lanjut. ya kata si Nyai, namanya itu Nyai Dasima, Oh, Nyai Dasima, "Bener kamu mau kekayaan dari saya?" mhm mhm. "Iya Nyai, saya bener. Saya udah bener-bener bingung ini, susah, udah kepalang susah, gak punya uang seperak-perak acan," kata saya. "Kalau kamu sanggup, kamu persyaratan dari saya ada 3," katanya. Mmm, "Pertama, sediakan kamar kamar kosong yang nggak boleh dimasukin orang lain selain saya, oh mhm. gitu. Kedua, jangan pernah menikah." Lah Kalau gimana ceritanya tuh harus iya, menikah? jangan pernah menikah sama manusia lain, Ya Allah. kalau ya kalau bawa-bawa cewek mah boleh, Ya cuma selama sama si mhm, Nidasima itu tah? nggak boleh ada ikatan pernikahan. Mmm, Yang ketiga, saya setahun sekali minta tumbal walah rumahnya apa itu? manusia, Heuh, ah, namanya saya udah bulat ya, iya udah pengen ngelunasin utang-utang lah, iya bener, istilahnya mah, pengen pikiran tenang, iya. saya sanggupin.
Setelah itu Nyi Dasima lalu ngasih tahu ke saya, "Oke, kalau gitu kamu saya terima, lalu nanti apa, pulang dari sini sediakan Kamar kamar kosongnya tadi? ya, Oh. sediakan kamar kosong, setiap malam Jumat sekali saya datang ke kamar kamu." Oh. Mmm, udahlah. Terus Nyi Dasima itu perginya perlahan juga mundur, Oh, mundur? mmm, nggak Enggak maju, belok gitu? Oh, nggak pokoknya mundur, iya mundur. pelan-pelan, menghilang menghilang menghilang, jadi asap, udah beres. Udahlah saatnya manggil Pak Soleh sama Wahyu, "Pak, udah nih," nyamperin ke saya, "Gimana?" Kata Pak Soleh, "Gimana?" "Ada ada, ayo pulang dulu aja," cenah. Buru-buru saya pulang, nggak Mhm, cerita di sana. Singkat cerita, nyampe rumah Pak Soleh. Pak Soleh nanya lagi ke saya, mhm. "Udah, benar?" "Bener, Pak," kata saya. "Terus ngasih syarat apa aja?" Saya sebutin yang 3 tadi. Iya iya. Kata Pak Soleh, "Ya udah itu persyaratan kamu jangan pernah dilanggar. Kalau dilanggar akibatnya ke kamu sendiri." Iya iya, benar. Mhm. Udahlah saya teh nanya, kan saya bingung ya, itu nerima uangnya gimana atau gimana gimana, Oh, heeh heeh, benar mhm. benar 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 benar. Nanya ke Pak Soleh, Itu kan baru permulaan ya? mhm, "Pak, ini saya nerima kekayaannya berbentuk uang atau apa? Gimana? Mhm mhm. Kalau uang itu uang asli atau ya barang-barang asli atau Ya hanya gimanalah kalau ilusi?" Heeh, karena belum tahu kan? heeh, kata Pak Soleh, "Kamu kan nanti tiap malam Jumat ngeladenin Nyi Dasima. Setelah selesai, nanti itu dikasih emas, Wah, di ranjang itu penuh emas." waduh. Dah saya teh pikiran teh udah, wah kaya nih, hutang lunas, bebas. Udah, kata Pak Soleh teh, "Udah tidur aja dulu," udah malam, takutnya capek. Udah saya tidur, tidur pagi-paginya saya pulanglah sama Wahyu. Sepanjang jalan saya udah ngehayal mau ini mau itu, Iya, benar mmm, benar benar. saya juga kan punya utang ke Wahyu 3 juta ya, Pokoknya lunas lah gitu heeh, ya. Iya. kata saya teh, "Yuk, ini nanti saya hasil pertama nih, saya janji mau lunasin, mau bayar ke kamu, gak apa-apa saya ngasih 50 juta." Iya iya. Mmm, karena kan Ya pada saya intinya mah menghayal lah, heeh, menghayal. menghayal kebahagiaan Mhm. kebahagiaan di jalan. Udah nyampe rumah, di rumah itu kebetulan saya kan tinggal berdua sama ibu, Iya iya. mhm. Emang si kamar itu suka kalau saya kerja kan suka dikunci ya, Iya iya, kosong lah. nggak ada yang masuk. Udah saya beres-beres, kunci, berangkat kerja dulu. Nah, 2 hari kemudian itu tepatnya hari Kamis, Pak, hari Kamis, wah ini saya pertama nih, malam pertama ketemu Nyi Dasima. Udah saya pulang, kerja pulang, sore, terus sore itu langsung saya mandi, bersih-bersih, makan, langsung ke kamar tidur saya. Persiapan lah gitu. Hmm, kamar tidur, beres-beres, tabur bunga saya tuh, kan emang harus tabur bunga ya, Iya iya. wewangian kayak gitu, pasang, nyalain dupa, 3 macem. Udah saya kunci, saya main HP dulu, nah sekitar jam 10 apa jam 11 tuh, udah saya matiin lampu, HP simpen, matiin. Saya semedi, nggak lama itu datang. Mmm, Kayak awal tadi datangnya tuh, nggak tiba-tiba ada, nggak, iya. di depan kayak tembus itu, ke pintu tuh, Iya iya. ada depan. Pakaiannya ganti lagi itu, Pak, Mmm, pakai apa ya,
pakaian zaman dulu, tahu? Oh, Yang apa, gaun atau apa ya? iya gaun lah, kalau Mhm, zaman sekarang gaun lah. itu mah nampak jelas, Pak, Waduh, transparan bener-bener. waduh, Datang, kata Nyi Dasimah, "Udah siap?" "Iya, ayo aja, siap," kata saya. Itu waktu pertama ya, iya iya. sama Nyi Dasimah, wanginya, Pak, bener-bener wangi, Waduh, ya ya pastilah. cantik, wangi, saya asa ketemu apa ya, lebih-lebih dari artis lah. Bidadari lah. Ya mungkin, Mmm, belum tahu juga tuh bidadari kayak gimana. Heeh, wangi, udah, saya langsung, ya selayaknya hubungan suami istri lah iya kayak gimana, iya pemanasan dulu itu, Pak, saya seumur hidup kan saya senakalan lumayan nakal ya, iya ya iya iya. tahulah cewek kayak gimana, itu mah mainnya lebih-lebih, Pak, Oh gitu? mhm, tenaganya lebih, nafsunya lebih, wah bener-bener itu mah saya kewalahan. Udah singkat cerita saya dari main dari jam 11 ada sampai jam 2 setengah 3. Malam itu teh? Mhm, Iya, kadang-kadang kuat saya badan, mhm. aneh juga itu saya nggak ngerti. Ya Ya udah, kan singkat cerita beres lah itu ritual kayak gitunya. iya iya. Udah Nyi Dasimah berdiri, nanti bangun, lihat aja di kasur, lihat apa dalam hati saya tanya, emang nggak tahu, pokoknya lihat aja nanti, apa yang kamu mau udah ada tersedia, ingat persyaratan, ingat perjanjian, jangan pernah menikah, dan ingat nanti suatu saat saya meminta Iya sesembahan. yang per tahun lah. Mhm. "Ya Nyi," kata saya. Ya udah, saya pergi dulu, nanti saya kembali lagi. Kalau mau apa, ritual kayak gitu lagi. Udah singkat cerita pergi itu. Saya kan main udah dari jam 11 terus emang Iya iya. lelah, langsung aja saya tidur. Si singkat cerita pagi jam berapa ya? Oh iya, saya itu sama pas ketemu Nyi Dasiman di kamar itu, saya dilarang bekerja, Pak. Oh, Jadi saya harus keluar kerja. karena Mhm. takutnya mungkin capek apa gimana Nggak tahu melayani juga, pasien. nggak tahu juga. Pokoknya saya nggak boleh bekerja kalau mau ini buat nutupin usaha katanya, buka usaha, Warung-warungan lah heeh, gimana? Mmm, mending buka usaha aja cenah. Udah saya ya turutin, pas bangun pagi, kan masih pakai alarm ya, iya iya. saya perasaan teh mau kerja aja, pas, bangun di, Kasur? kasur kan ketiduran, Iya iya. kayak ada batu-batu, Pak, Waduh, mhm, saya tengok itu mah emas, Pak, emas, perhiasan, banyak banget, segede gini lah, bulat-bulat, bulet-bulet, ada juga yang berbentuk kalung. Itu Pak, waktu itu udah dikasih apa, emas seperti itu, terus itu dijual apa di gimana ya, Pak? Iya, saya langsung tuh mandi, sarapan, ngerokok dulu, saya langsung jual tuh ke, Oh emang agak murah sih ya kalau dijual nggak ada surat-surat. oh iya, tapi kan itu kan batangan, itu udah istilahnya Banyak, banyak lah itu. banyak. Pokoknya saya itu ngejual pas hari itu hampir 500 juta. Wow, 500 juta. Mhm. Saya bawa tas kecil lah, ditasin masuk uang, pulang. Mmm, Udah ngejual tuh saya pulang, temuin Wahyu sorenya, saya kasih tuh 50, "Nih yuk, sesuai janji saya." "Wah cenah banyak-banyak teuing," kata Wahyu, "ah nggak apa-apa itu tanda terima kasih saya." iya iya. Mmm, Wahyu teh ya seneng lah kasih 50 juta. Ya iyalah siapa yang Mhm, orang nggak seneng atuh, mhm, dina 3 juta jadi 50 juta. heeh, pulang saya langsung beli motor itu. Wow, Saya pertama itu beli motor dulu, kan emang motor saya udah bener-bener habis
harta benda itu udah gak punya, beli motor, langsung ya beli pakaian, Iya iya. kayak gitu. Udah, singkat cerita, pulang, besoknya saya kan ada ini ya, apa, ada tanah kosong depan rumah Heeh itu, heeh. pinggir jalan. Ngebangun lah saya, rencana mau ngebangun apa, toko sembako, Mmm, bangun. Ya berapa lama, nggak lama jadi, yang kerjanya banyak itu, iya iya. 3 mingguan. 3 minggu udah beres, selesai, saya isi, saya cari karyawan, Pak. Oh. Saya 2 cari karyawan itu. Cuma saya cari karyawan yang masih single, Oh gitu? mhm, biar saya gampang numbalin. Oh niat udah ada niat Mhm, seperti itu biar ketahuan ketahuan. biar saya agak susah-susah kan, Iya iya iya, yang paham ada paham. aja. Mmm, udah singkat cerita saya dapat karyawan bekerja. Nah, bulan kedua saya itu jadwal saya melayani Nyi Dasima Iya lagi malam tuh, Jumat lagi. datang seperti biasa, kekayaan makin bertambah bertambah, Iya numpuk lah. ya numpuk. Setahun kemudian datanglah, Yang minta itu teh, mmm, buat ditumbalin. sesembahan. Mmm, Tuh saya waktu pesugihan itu, awal pesugihan itu umur saya 26, mhm, 26. mhm. Karyawan-karyawan saya itu seumuran, Oh gitu? mhm, di bawah dikit lah, Iya iya. masih single. Ada tuh namanya si almarhum Dodi, Mmm, itu yang jadi tumbal pertama saya. mmm, Saya pas gajian, saya kasih uang lebih lah. Biasa iya. kan Iya ya, saya, biar nggak nunjukin mhm, apa, nggak bener gitu kan. saya kan biasanya ngegaji karyawan itu sebulan 3 juta ya. Iya iya iya. Nah khusus si Dodi yang mau ditumbalin hari itu, Mhm. saya lebihin, Oh, saya kasih adalah 8 juta. Nanya dong si Dodi tuh, ya aneh kan kaget, heeh, biasanya 3 juta lah gitu. "Aduh Pak Iwan, kok banyak-banyak amat ini gaji?" "Udah gak apa-apa, kamu kerjanya rajin," kata saya teh. "Ini bonus, anggap aja bonus," kayak gitu. Udahlah dia seneng pulang. Nah malamnya Nyi Dasima nanya ke saya, "Udah ada, m yang mau ditumbalin?" Udah saya kasih." "Oh ya udah," kayaknya udah paham lah, udah ditandain, Iya. mhm. Nah besoknya saya dapat kabar tuh, Dodi Kecelakaan apa gimana? nggak kecelakaan, mati ngedadak, Waduh, mhm. ngeri. Ya geger lah, Ya iyalah. mhm, geger. Saya pura-pura ngelihat, Mhm mhm. nggak tahu cuma saya aja kayaknya yang bisa ngelihat. Itu di Cekek gitu, cek pas mhm, saya lihat itu kayak yang ada bekas cekikan, lebam gitu ya? mhm, tapi yang lain nggak lihat, Iya iya iya. cuma saya aja. Udah saya santuni keluarganya, kasih uang lagi Iya. 5 juta. Ya karena merasa kita sebagai bos gitu kan. Nah, udah saya pulang. Saya itu nah dari pas udah numbalin itu kekayaan nambah lagi, Pak, Oh, di rekening saya uang udah 5 miliar lebih, wow, mhm, hebat. dalam ya kurang lebih dalam setahun udah 5 miliar lebih. Iya. Saya buka lagi cabang usaha lain, buka Oh, usaha lain, yang lainnya itu toko toko material, mmm, mhm, itu udah berapa yang orang yang ditumbalin tuh? itu baru satu. Mmm, Nah, saya bangun lagi toko material, saya rekrut lagi karyawan, ya khusus karyawannya yang lajang, mhm mhm. cuma nanti saya pilihin lah ya yang mana yang mau kembaliin. Nah, singkat waktu setelah usaha saya banyak, uang banyak, rumah ada 2,
udah mewah lah, mobil Heeh, gitu segala macam lah. itu saya ke sini juga pakai mobil apa, kan Bapak lihat ya. Iya iya. Nah, karena saya sampai sekarang masih terikat pesugihan itu, Pak. Makanya saya pakai masker, pakai Mmm, ini, takutnya kan ada yang tapi tahu. mohon maaf ya, ini Mhm, Bapak, dalam hati atau dalam pikiran gitu, ada sempet pengen berhenti ataupun aduh merasa ini udah yang kita ditumbalin, aduh mhm, gimana gitu, ya. penyesalan apa gimana sekarang? Kalau penyesalan masalah pergombalan itu kayaknya saya nggak ada sih, Pak. Wah Emang bener-bener udah udah gelap saya. mmm, Cuma yang saya agak pengen itu berumah tangga, Pak. oh iya iya. Karena itu kan Saya nggak boleh istilahnya mah pantrangan yang nggak boleh iya ya, nggak yang boleh. dilarang itu kan. Saya banyak uang, banyak harta, sepi, Percuma ya? Mmm, kadang merasa kesepian, Pak. mmm. Makanya tuh saya kalau ini, kalau lagi Sendiri apa gimana? bukan, kalau lagi belum datang jadwal buat ngidasi mah, saya Oh itu tiap hari bawa temen-temen, oh, ya, pesta kayak gitu mah tiap hari, Pak, hampir tiap hari. mmm, Yang penting saya ada temen lah, iya betul betul betul. mhm. Cuma kan lama-kelamaan Jenuh saya juga nya? mmm? Jenuh kayaknya? Iya, jenuh, Mmm, pengen ada rasa lah, pengen menikah, iyalah pasti. mhm. Cuma itu sih penyesalan, Mmm, ke depannya saya nggak tahu ini gimana, belum pasti gitu ya? mhm. Cuma kan saya udah ngerasain pahitnya hidup itu, bener-bener Iya pahit, Pak. bener. Nol, sampai rokok aja gak punya saya. Iya iya iya. Pernah ngerasain di titik itu, pinjam uang dikejar-kejar sampai sakit hati, Pak. Mmm, Pernah saya ditagih-tagih orang. Kan sekarang mah udah mereka yang pinjam uang ke saya, Pak. Nah, niat mmm, saya itu mau numbalin mereka itu semua. mmm, Saya pengen numbalin itu, iya iya iya. mhm. Satu-satu mau saya tumbalin. Cuma belum ini, apa, belum ada waktu yang tepat kayaknya, Oh, Makanya saya numbalin karyawan-karyawan dulu, iya iya iya. mhm. Udah kalau disebut capek, saya adalah rasa sedikit capek, ya capeknya itu pengen berumah tangga, cuma kan saya Iya bener. inget lagi ke belakang, Pak, ke belakang, Merasa sakit hati ya? mhm, bagaimana rasanya susah gak punya uang itu, Iya bener. aduh, minta ampun saya sampai pengen bunuh diri, mhm. Makanya saya berpikir lagi, ini kalau saya berhenti, nanti efeknya gimana ke saya, Iya bener. atau ya Apa nyari aja orang pintar biar bisa dihentikan apa gimana tuh? Apa udah ada catatan harus ini itu gitu? belum, Pak, saya belum nyari-nyari sampai ke situ sih, Pak, Mmm, mhm. Soalnya kan saya takut juga, takutnya berimbas ke diri saya sendiri, oh iya mhm. bener bener bener. Sejujurnya mah ya itu, saya mah pengen berumah tangga, sekarang umur saya udah 32, Mmm, ngejalanin pesugihan itu nggak sebentar, Pak, saya udah 6 tahun, wow, mhm, udah 6 tahun saya. harta melimpah, duit banyak, tapi pendamping nggak ada, waduh repot juga nya. Iya, ya itu dia, saya aduh, di rekening sampai puluhan miliar lah hasil pesugihan kayak Iya gitu. iya iya iya. Ya suatu waktu kalau bisa, saya pengen menikah sih, Pak. Ya kita doakanlah, amin, Intinya saya pengen menikah, cepat punya se pasangan lah. mhm, nggak tahu nih saya harus nyari ke mana, barangkali Bapak ada? Waduh, kalau untuk itu saya nggak nggak ada sih, Pak. Mhm, ya saya itu pengen menikah, Pak. Dulu kan ya istilahnya kalau waktu susah itu adalah pacar Mmm, satu 2 gitu. Meski akhirnya ujung-ujungnya ninggalin gara-gara kelakuan saya ya, iya. uang sampai habis, harta sampai habis.
Sekarang saya giliran udah kayak gini, merasa Iya kesepian. Itulah sedihnya. iya, benar benar. Tiap tahun saya harus nyari orang, numbalin orang, Iya udah banyak banget dosa saya, Pak. iya. Pastilah Kalau yang ngomongin namanya dosa ya yang namanya itu numbalin orang kan resikonya mmm, udah gede, udah gimana. Ya kalau bisa sih dihentikan sih. ya kalau ada yang bisa, saya konsultasikan dulu, Iya benar benar mmm, benar. tapi pasti berimbasnya kepada saya ini, Ya bisa jadi itu mmm, karena, udah kalau ini kan udah ada catatan itu kan, udah terikat saya. terikat gitu kan. Kabar Pak Soleh udah meninggal lagi, sih, Udah 2 tahun lalu. Jadi kan saya mau konsultasi ke mana, saya iya bingung kan, benar benar benar. yang tahu seluk-beluknya itu kan Pak Soleh. Kuncen ya dia tuh ya. Mmm, ya merasa kayak juga percuma kalau kurang lengkap lah kebahagiaan. Iya benar benar. Ya intinya mah harta banyak, uang melimpah, tapi Mhm, pasangan hidup iya nggak ada, tetep aja gitu kan jadi kurang lengkap. iya, Benar benar benar, Pak. sedih saya Pak sebenarnya, Pasti, Pak. mmm, umur udah 32 kan belum berumah tangga, pengen ini pengen itu, banyak yang deketin, tapi kan saya inget lagi Iya sama benar. perjanjian, Jadi susah juga ya? susah, saya, kayaknya ini mah harus berdosa terus, Waduh, mhm bahaya, Pak, jangan, Pak. aduh udah lelah saya, Harus banyak istighfar, Pak. duh saya itu tidak boleh seperti Oh, itu Pak, saya ada pengajian aja nggak boleh datang, waduh bahaya itu udah jauh saya dari kehidupan kita yang selayaknya gitu. udah jauh meleset ini. Mmm, Tapi kalau dari segi dunia, itu iya mhm. dipegang lah kalau ini mah, nggak sulit. Cuma dalam batin kan ada yang Tetep kurang, aja ya. sampai saya tuh udah mulai, apa ya, uang itu udah agak berarti lah, Oh, mhm, saking banyaknya ya iya, harta itu. mhm, uang dihambur-hamburin tiap malam, aduh, Ya pastilah yang namanya uang, heeh, kita sendiri nggak ada pasangan, buat mhm, siapa mungkin kan pikirannya seperti itu. mhm, Hanya wah dipakai iya, acara-acara apa pun. mhm. Nah, saya sekarang itu lagi nyari tempat nih, Pak. Oh Saya udah agak-agak kecium-kecium nih, oh gitu. tetangga-tetangga, soalnya kan hampir 6 karyawan saya meninggal itu, Waduh, udah 6 6 ini ya? karyawan, Mmm, 6 tahun kan, iya 6 karyawan saya meninggal, ya jadi perbincangan lah, ada sedikit-sedikit kedengar ke saya, ini itu, makanya saya ini mau pindah tempat, mau nyari rumah, kira-kira ke mana tuh, Pak? ya kalau ada di luar daerah sinilah, Mmm, luar kota kalau bisa, iya iyalah, mhm. biar nggak nunjukin maksudnya ya. Mhm. Saya juga lagi ya sambil mencari lah, cari Mmm, tempat ini. bener bener Mhm. bener. Paling gitu aja, Pak, peng peng ya pengalaman pribadi saya sampai saat ini juga masih saya, masih Oh iya, masih makanya saya ini pakai masker, tutup, siap mhm. siap, Pak, siap. Paling itu cerita ini nyata, benar-benar nyata. Bapak saja tadi lihat kan saya bawa mobil apa, Iya iya, tahu tahu tahu. isi rekening saya berapa, saya kan tunjukin. Saya ini datang ke sini bukan pengen cerita bohong, Kak. Jadi seolah-olah saya itu pengen curhat lah, Iya iya iya. keluh kesah saya, pengalaman saya. Semoga aja ada semoga aja orang lain nggak ada yang mengikuti jejak Iya, betul saya. betul betul betul, bener.
Percuma banyak uang juga, Iya pasangan benar, nggak ada. tetap aja hanya Mhm. hampa ya. Iya, hampa. Makanya saya ngewanti-wanti buat semua semua orang ini yang lagi kebingungan, kesusahan, segimana susahnya juga jangan pernah ikut pesugihan apapun. Betul, Mhm. Itu, iya, saya ngewanti-wanti jangan pernah. Emang uang banyak percuma, betul nanti betul betul betul. awal akhir pasti balik lagi ke saya itu Iya betul betul. petuahnya. Mmm, ya paling segitu aja, Pak, Oh cerita dari siap saya. siap. Semoga jadi pembelajaran, jangan diikutin jejak saya ini, saya udah terlanjur sesat. Iya iya. Ya, terima kasih, Pak, selamat malam. Iya, baiklah, itu tadi narasumber kita Pak Iwan udah menceritakan dari awal sampai akhir seperti itu. Mudah-mudahan ya buat, para saudara-saudara kita jangan sampai mengikuti dia ya, karena ini jalannya jalan yang tidak baik begitu ya. Betul, Cukup Pak Iwan aja. iya. Terima kasih, nama saya Ajat, terus narasumber saya Iwan sudah memaparkan dari nol sampai akhir. Kita akhiri dulu ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.